Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Cindy Permade. Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tak bakal mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Saat ditanyakan kepastian Nasdem mengusung Anies atau tidak di Pilkada Jakarta, Paloh bilang ia sudah menyampaikan pesannya kepada Anies jika Pilkada Jakarta bukan momen Anies untuk maju. Meski begitu, Paloh mengklaim bakal mencari peluang yang lebih pas untuk Anies. Dia bisa menerima itu, tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah, Bye-bye. Tidak ada masalah, tidak ada panggung politik Pak, artinya untuk 5 tahun ke depan Pak Anies. Saya pikir dengan potensi yang ada pada dirinya itu nggak bisa kita pungkirin ya. Usia masih relatif muda, ya kan, masih energik, ya kan, sejumlah experience, pengalaman telah dilaluinya. Ya, saya pikir dia merupakan sebuah aset yang berarti juga untuk negeri ini. Ya kan, memang bukan saat ini momentum dia, saya pikir itu biasa. Tidak adanya panggung jabatan ini. Belum tentu. Saya pikir diambil aja hikmahnya oleh dia. Kalau saya pesan sebagai kakaknya, ini kan ada sekolah formal, ada kehidupan. Dia sedang belajar dengan sekolah kehidupan. Ya kan, tidak hanya referensi textbook semata-mata. Ya kan. Sementara itu, Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih merespons soal PDIP yang tengah ditinggalkan di pemerintahan. Prabowo mengaku ia tidak mengerti maksud dari meninggalkan tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa lucu melihat bongkar pasang calon yang diatur sedemikian rupa dalam Pilkada 2024. Mega lalu merasa PDIP seperti dikucilkan. Terlebih, saat terbentuknya Koalisi Indonesia Maju Plus untuk pilkada tingkat provinsi. PDIP berarti ditinggal sendirian, Pak? Saya tidak mengerti ditinggal atau siapa yang meninggalkan siapa, saya tidak mengerti. Oke. Kediaman pribadi Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan didatangi 3 Ketua Umum Parpol yang berseberangan di saat Pilpres. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi tamu pertama Prabowo. Pertemuan mantan rival sejak Pilpres 2014 ini berlangsung selama 2 jam. Hasilnya, Partai Nasdem menyatakan bergabung dalam KIM setelah melalui pembicaraan yang cukup intensif. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini. Saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Usai Nasdem, Prabowo lanjut menerima PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Dari pertemuan ini, P3 memutuskan bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dan partai terakhir yang mendatangi Kertanegara yakni Partai Perindo. Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo menegaskan partainya resmi mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ia mengaku tak membahas jatah menteri saat bertemu dengan Prabowo. Memang kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja. Sebelumnya pada 8 Agustus lalu, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menemui Prabowo untuk membahas dinamika pencalonan gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Meski saat itu ia tak menjawab soal dukungan PKB kepada Anies Baswedan, Caimin menyebut PKB dan Gerindra siap menyukseskan pemerintahan ke depan. Ya, keputusannya PKB dukung Anies atau enggak sih Gus? Ini membahas negara, ini bukan pilkada saja. Intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Tim Liputan Kompas TV. Dalam sidang tahunan MPR, Ketua DPR Puan Maharani menyinggung potret pemilu 2024. Awalnya Puan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran sebagai presiden wakil presiden terpilih. Namun kemudian Puan menyindir bagi yang belum berhasil di pemilu 2024 merasa serba sulit, termasuk sulit untuk bangkit kembali.
Di pidato, Puan menegaskan Indonesia bukan satu negara untuk satu orang atau satu golongan, tapi Indonesia untuk semua. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otokritik bagi kita semua. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Akan tetapi, kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua buat satu. 3 parpol rival Prabowo kala Pilpres lalu, yakni Nasdem, P3, dan Perindo sudah resmi menyatakan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran dalam Kim-Plus. Sebelumnya, meski belum resmi bergabung dalam Kim-Plus, PKB sudah nyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo. Lalu akankah PDI Perjuangan ditinggal dan menjadi oposisi tunggal di pemerintahan mendatang? Sudah ada Ketua Umum Lisan yang juga pendukung Prabowo, Hendarsam Marantoko, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Cindy. Selamat sore. Oke, Bang Hendarsam, saya mau ke Anda dulu. Bang Hendarsam, koalisi Kim-Plus ini kan dengan bergabungnya Nasdem, P3, Perindo semakin besar. Sebenarnya motifnya tuh apa sih yang mau dicapai lewat koalisi yang gemuk banget ini? Nggak ada motif apa-apa sebenarnya. Jadi ini kan berjalan secara natural saja ya, bahwa memang satu yang pertama, kami dari awal ya, artinya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin merangkul semua elemen bangsa untuk sama-sama membangun bangsa ini. Normatifnya memang seperti itu. Dan saya yakin juga apabila ini kita flashback ke belakang, kalau 01 atau 03 yang menang akan melakukan hal yang serupa, kan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana saya bilang tadi, ini natural saja ketika dari Nasdem, P3 dan Perindo ya menginginkan ya kan untuk berkontribusi dalam pembangunan ini ya. Nanti bentuknya seperti apa, ya caranya seperti apa, teknisnya seperti apa, tentunya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan menentukan hak prerogatif daripada beliau berdua. Oke, kalau misalnya tadi memang nggak ada motifnya, ini natural saja, tapi ada target yang mau dicapai juga kah? Kan kalau terdekat kita lihat ada pilkada, kemudian juga ada pemerintahan ke depan. Ini termasuk yang dipertimbangkan juga nggak dalam membentuk koalisi gemuk? Ya, tentunya kan pasti. Jadi begini ya. Kita kan harus melihat kalau ke belakang bahwa dengan adanya otonomi daerah ya, tentunya banyak sekali hambatan ketika program-program dari pusat ini tidak linear dengan daerah. Begitu juga dengan sebaliknya, aspirasi dari daerah yang selama ini ya kan tidak juga sampai ke pusat. Nah, ada mata rantai yang terputus. Ada benang merah yang terputus di situ, ada komunikasi yang terhambat dikarenakan hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita melihatnya dengan liniernya ya koalisi ini sampai ke tingkat daerah, ya tentunya sangat menguntungkan bagi rakyat itu sendiri. Bagaimana contohnya ya ideologi para partai-partai dan cita-cita dari para partai ya yang diimplementasikan lewat kepala-kepala daerahnya ini bisa aspirasinya bisa sampai ke pemerintah pusat kan seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya, program-program dari pemerintah pusat ini bisa berjalan dengan baik diimplementasikan sampai dengan daerah. Kan kayak gitu. Baik. Kalau gitu baik Bang Hendarsam, kami sudah tangkap. Saya mau ke Mas Toto. Kalau Mas Toto melihatnya membentuk koalisi gemuk ini kan sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi yang merangkul semua. Kalau Anda melihatnya ini bentuk pemerintah tidak pede kah, anti terhadap oposisi kah? Ya, sebenarnya menjadi sebuah pola yang biasa saja ya. Yang namanya gula kekuasaan itu pasti orang ingin berebut lah. Tetapi yang terpenting kan adalah bagaimana kita membuat rambu-rambu.
dari keinginan para elit itu untuk masuk dalam kekuasaan. Yang pertama, poin paling pentingnya adalah esensi dari demokrasi dan pemilu. Kalau dalam pasca setiap pemilu lalu kemudian pihak yang kalah bergabung, lalu apa gunanya pemilu? Pemilu itu dalam esensi demokrasi adalah yang menang memiliki hak untuk membuat program, yang kalah mengawasi. Lalu buat apa ada pemilu kalau pola selalu seperti ini? Yang kedua, kalau selalu dikaitkan dengan bahwa persatuan atau upaya untuk merangkul itu dikaitkan dengan bergabung dalam pemerintahan. Apakah pihak yang mengawasi dalam parlemen dan tidak mendapatkan jatah menteri untuk bergabung dalam koalisi bukan menjadi bagian dari persatuan dalam demokrasi? Tidak. Demokrasi itu malah harus ada pihak yang mengawasi dan mana yang tidak. Yang ketiga, kalau kita bicara ini adalah demi tujuan liniernya bagaimana kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, faktanya bahwa siapapun yang terpilih dalam pilkada, mau itu dari partai yang pro koalisi pemerintah di level pusat ataupun oposisi, itu pasti akan ikut kok dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang mereka takuti itu namanya Kemendagri karena bisa menghukum. Kementerian ASN, Kementerian Keuangan yang membagi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Presiden yang ditakuti. Jadi nggak ada dalam sejarahnya misalnya PKS selama 10 tahun jadi oposisi melawan kemudian kebijakan pemerintahan Jokowi. Kemarin buktinya dikumpulkan 519 kepala daerah datang kok ke IKN, mau itu dari partai manapun. Jadi itu logika yang menurut saya menakut-takuti bahwa kepala daerah harus berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah, baru seakan-akan akan menjalankan program pemerintah. Yang itu yang menurut saya harus diluruskan, sehingga kemudian terakhir poin paling penting kan adalah sah-sah saja semuanya menyatakan mendukung, tapi faktanya kan yang kita lihat adalah kalau mendukung berarti dapat yang namanya kursi menteri. Itu bukan simbol persatuan nasional, itu namanya koalisi dagang sapi. Jangan Pak Prabowo presiden terpilih, ini saya sayang dengan Pak Prabowo ya, dan siapapun yang jadi presiden terpilih terbebani ketika menyusun kabinet, akhirnya harus nambah jumlah kursi menteri demi keterwakilan parpol, menambah jumlah kursi wakil menteri demi keterwakilan parpol, dan ketika terjadi, Pak Prabowo walaupun kekuatan parlemennya kuat, malah menurut saya tersandera, dan akhirnya adalah bagaimana program-program publik yang harusnya lebih bisa dieksekusi, terombang-ambing oleh isu mengenai bagaimana beban presiden baru untuk membagi-bagi kekuasaan. Oke, Bang Endar Sam tadi menanggapi pernyataan dari Mas Toto, kalau ini ujung-ujungnya bagi-bagi atau juga ada jatah menteri yang dibagikan kepada yang dirangkul, artinya kan ini ada transaksi politik juga. Kalau Bang Endar Sam memandangnya gimana? Salahnya juga di mana? Mas Toto mungkin kalau yang menang Mas Ganjar kan pasti ngomongnya kayak saya juga kan gitu. Ini nggak nyambung nih, saya selalu linier kok dari zaman SBY. Anda ini argumen ad hominem. Jadi menurut saya yang kemudian malah lari dari peristiwa pemilu kayaknya Mas Endar Sam sebagai pemenang. Iya kan saya teruskan ya. Artinya ya boleh. Kalau argumentasi yang ilmiah lah. Saya tadi argumentasi ilmiah. Iya. Ini saya Anda jawab saja. Oke, Bang Endar Sam silakan. Apa yang disampaikan Mas Toto? Ya, apa yang disampaikan tadi oleh Mas Toto, ya kan memang itu kan akan selalu ada, ya kan di setiap periode, ya kan awal pemerintahan yang baru, ya narasi-narasi itu pasti ada, narasi dagang sapi lah, ya kan bagi-bagi kekuasaan lah, ya kan mengakomodir pihak-pihak di luar pemerintahan lah, ya memang itu pasti ada. Dan itu kan bukan hal yang baru ya, narasi seperti ini 2019 pun seperti itu, 2014 pun seperti itu, ya kan. Jadi masyarakat kita kan sudah cerdas. Jadi memang lagu lama yang kemudian direcycle ulang ya, itu nggak masalah juga sebenarnya. Cuman artinya kalau kita kembali kepada orang yang benar-benar mengerti bahwa bagaimana menjalankan pemerintahan itu secara efektif, ya kan. Orang yang tahu, yang sudah pernah masuk ke dalam pemerintahan, tentunya bahwa diperlukan parlemen yang kuat, itu betul, ya kan? Tidak juga semuanya itu, ya kan, dirangkul, ya kan? Atau tidak juga semuanya bergabung. Di situ masih ada PDIP kan, ya kan? PDIP masih bisa menjalankan fungsinya kok, ya kan? Untuk tetap bersuara,
ya. Jadi nggak ada yang perlu juga ditakutkan. Bisa jadi beberapa daerah dinamika juga di beberapa daerah. Kim Plus juga tidak sama-sama dengan Kim, kan seperti itu ya. Di Nasdem juga banyak. Jadi itu berjalan secara natural saja. Karena memang di tiap daerah mempunyai psikologi dan demografi politiknya masing-masing. Cuman saya hanya melihatnya ini kan secara makro politiknya juga. Gitu bahwa Oke, Bang Hendarsam sudah kami tangkap. Saya mau ke Mas Toto lagi. Mas Toto, kalau Anda melihatnya lewat ada Kim Plus yang koalisi yang gemuk ini, apakah targetnya Pilkada Jakarta dan juga meninggalkan PDIP atau apalagi yang Anda baca skenario-nya? Kita nggak bisa baca lah isi hati dari masing-masing politisi, karena kalau enggak saya jadi subjektif seperti Mas Hendarsam tadi. Yang saya coba kita gunakan logika tata negara sajalah dan sistem politik. Kalau Anda berbicara mengenai memahami efektivitas berpolitik atau membangun kekuatan di parlemen. Kalau logika itu yang dibangun, pertarungan misalnya di Amerika Serikat antara Partai Demokrat dengan Partai Republik, bahwa ketika ada calon dari Partai Demokrat yang menang menjadi presiden, lalu kemudian dianggap persatuan itu adalah Republik diajak untuk bergabung. Itu gimana logika check and balances-nya? Apakah sebuah pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik dan programnya tidak bisa berjalan? Obama itu meloloskan Obamacare ketika Demokrat tidak menguasai parlemen. Jadi ini mengenai akal sehat saja, mengenai narasi. Apakah bisa dibantah bahwa selama ini koalisi yang dibangun tidak memberikan porsi kursi menteri? Dan itu oke kalau dikatakan sah-sah saja. Tapi kan menjadi sebuah perdebatan. Nanti saya tanggapi ya. Monggo, pasti nanti ada akan tanggapi. Dan itu sah-sah saja. Tapi faktanya adalah secara konseptual, sistem presidensial itu seharusnya menganut sistem zakon kabinet. Kalau kita baca secara empiris dalam survei pun, orang lebih menginginkan kabinet teknokratis. Kalau Anda bicara yang lebih aktual dan empiris pun, coba cek pada masa pemerintahan Jokowi, latar belakang menteri yang semuanya kena dalam kasus hukum, semuanya berasal dari parpol. Artinya apa? Secara konseptual dan secara empiris, harusnya ada sebuah evaluasi terhadap kesalahan yang dibuat oleh SBY jilid kedua, terhadap pemerintahan Jokowi jilid kedua, yang berupaya membangun kekuatan politik sebesar-besarnya, sehingga kemudian walaupun terkesan parlemen menjadi aman, tapi secara substantif yang namanya presiden tersandera karena dia tidak bisa memilih orang-orang terbaik dalam kabinetnya, karena yang menjadi prasyarat utama adalah bagi-bagi kekuasaan tersebut. Itu sebagai sebuah masukan dan menurut saya ini adalah sebuah masukan supaya Pak Prabowo tidak tersandera. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mas Toto dan juga Bang Hendarsam sudah kasih bergabung dan kesempatan jawab berbagi dulu tuh. Saya jawab apa Bang Hendarsam? ya. Jadi Baik, Bang Hendarsam silakan singkat saja. Sorry, jadi intinya gini. Indonesia dan Amerika itu nggak apple to apple, ya kan? Bahwa Amerika memiliki sistem demokrasi dan praktek demokrasinya sendiri, yang kulturnya itu sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Apa yang kan? beda saya tanya, Mas? Iya, itu cuma dua partai loh. Presidensial ya kan? yang berbeda apa sudah? Ya enggak, itu teorinya seperti beda, itu. Tapi nggak bisa jelasin. Iya. Tapi kulturnya berbeda. Coba kalau kita lihat di Singapura, contoh yang terdekat seperti itu kan nggak gitu juga. Jadi nggak bisa kita mau Singapura itu parlementer, Anda itu aja udah salah mendasar gimana? Iya enggak. Kita itu nggak bisa. Artinya Mas Toto kan pengen Amerika minded kan seperti itu. Tidak, itu ya kan? contoh sesama sistem presidensial. Anda boleh gunakan Filipina dan Amerika Latin kok. Monggo kita diskusi. Memang betul seperti itu. Sistem presidensial ideal menurut Mas Toto seperti itu. Tapi dalam prakteknya memang tidak bisa juga seperti itu gitu loh. Karena memang diperlukan parlemen yang kuat. Ya kan, bagaimana bisa berjalan. Kalau kita melihat contoh ya di pemerintahan awal Pak Jokowi, saya fair-fair aja. Kenapa tapi maksudnya anti oposisi Bang Hendarsam? Gimana? Karena maksudnya anti oposisi gimana Bang Hendarsam? Nggak anti oposisi, saya nggak ngomong gitu. Maksud saya kita lihat contoh. Di awal pemerintahan Pak Jokowi 2014, KMP itu kan begitu kuat kan. Ya, oposisinya kuat ya. Kemudian dalam prakteknya tentunya itu tidak berjalan dengan baik. Nah ini kan menjadi pembelajaran bagaimana
program-program pemerintah tidak akan berjalan dengan efektif. Oke. Yang penting itu itunya gitu loh, menurut saya kan. Coba contoh, jadi gitu aja. 5,34% kekuatan politik SBY jilid kedua digoyang oleh hak angket senturi dan hak angket mafia pajak. Lalu bagaimana Anda kemudian menyimpulkan bahwa kekuatan yang lebih besar menjamin stabilitas pemerintahan dan kekuatan di parlemen? Tidak ada. Ya, nggak apa-apa kalau masalah itu. Cuman kita kembali bahwa semua ini merupakan hak prerogatif dari presiden elected, yang presiden terpilih. Tentunya beliau punya wisdom tersendiri untuk hal ini. Ya, kita lihat saja apakah yang dikatakan oleh Mas Toto itu betul atau apa yang saya sampaikan itu betul, kan gitu kan? Seperti itu aja. Oke, sudah kami tangkap Bang Hendar Sam dan juga Mas Toto. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Thank you, Selamat sore. Sama-sama, Mas Toto. Makasih ya. Iya, makasih. Usai jeda saudara, polisi memeriksa rekaman CCTV di kos tempat dokter muda program pendidikan dokter spesialis prodi anestesi Universitas Diponegoro yang ditemukan meninggal di dalam kamar.